Baik, ada pertanyaan silahkan Pak. Salam. Terkait zaman sekarang yang Ustaz jelaskan kan hukum zina sekarang hanya di sosial media Ustaz, hukuman sosial. Apakah itu bisa mengurangi hukuman yang aslinya itu rajam Ustaz? Mengurangi Pak? Mengurangi dengan arti diterima tobat itu tidak Ustaz? Karena hukuman sekarang kan tidak ada hukuman rajam, hanya hukuman sosial. Jadi hukuman sekarang itu bagaimana Ustaz? Seseorang itu ketika dia melakukan dosa di dunia kemudian mendapatkan hukumannya di dunia, maka di akhirat akan dihapus, ya, udah bersih dia, impas. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hukumannya di dunia, maka Allah tidak akan meluputkannya di akhirat, ya, kecuali kalau Allah memberikan ampunan untuknya. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka kita harapkan taubatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau tadi hukuman sosial, apa contohnya, Pak? Apakah itu bisa mengurangi hukumannya nanti di akhirat? Ya, mudah-mudahan. Pokoknya segala sesuatu yang menyakitkan atau bentuknya hukuman, dia diharapkan bisa mengurangi apa? Mengurangi hukuman di akhirat. Baik. Sekarang tidak ada rajam misalkan, tidak ada hukum rajam. Banyak orang yang melakukan zina, pemuda dan pemudi sebelum menikah zina sampai hamil baru dinikahkan. Ini seharusnya dicambuk dulu nih, ya, dicambuk dulu. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan boleh dinikahkan kalau itu bukan dari apa? Bukan dari kalau wanita tersebut hubungannya dengan dia saja, dinikahkan dengan dia. Ya, kalau hubungannya sama orang lain, dinikah sama orang lain yang lagi, maka ini nggak boleh. Ya, hubungannya dengan si A tapi nikahnya sama si B, maka ini haram, sepakat para ulama. Tapi kalau dinikahkan sama si B, sebagian ulama membolehkan, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i dan juga Abu Hanifah, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya tadi, Pak? Ya. Kita banyak dengar ada penggerbekan. Apa namanya? Akhirnya dia hanya mendapatkan petugas ini tidak tiba masuk ke sumur, dia tidak mendapatkan itu. Tapi akhirnya diberitakan bahwa dia telah berbuat, ya, karena apa namanya ini, dalam posisi misalkan dia tanpa busana gitu, ya, akhirnya sudah dituduhkan gitu, ya, dia tidak melihat langsung. Nah, ini apakah itu merupakan satu tuduhan? Karena dari yang tadi dia harus jelas gitu, ya, harus jelas melihat itu. Ini tidak, tapi lalu ada di dalam kamar dan tanpa busana, gitu, ya. Akhirnya dituduhkan bahwa telah berbuat itu akan suatu tuduhan, dan bagaimana hukuman terhadap tugas atau yang menggerbek itu. Nah, orang seperti ini yang tertuduh artinya sangat kemungkinan besar dia itu melakukannya, ya, dan juga digerebek. Ini bisa saja kalau misalkan ingin menguatkan tuduhannya tadi dengan itu apa namanya, dengan diperiksa dengan visum atau yang lainnya. Ya, dan juga pertama harus menjaga lisan atau juga bahasa, mengatur istilah, ya, mengatur istilah. Ketika digerebek ini apakah langsung dituduh berzina? Kan tidak, biasanya disebut pasangan mesum atau apa gitu, ya. Ini secara tidak langsung menuduh dia itu melakukan zina, hanya saja ini pasangan yang tidak legal gitu loh, maka ini belum termasuk tuduhan. Tapi kalau menuduh ini sudah berzina, nah itu beda, ya. Kalau cuman beberapa istilah-istilah yang dipakai, tidak langsung mengatakan dia berzina, maka ini tidak termasuk tuduhan. Tapi kalau menuduh ini zina, ya, kamu melakukan zina, kadang orang tuh nggak paham zina itu, tuduhan zina itu sampai batasnya sampai apa?
Apakah cuman berdua di kamar? Kalau nggak pakai baju, oh berarti sudah disebut berzina. Kadang-kadang mereka menganggap itu sudah berzina gitu loh, ya, meskipun belum melakukan apa, hubungan yang terlarang. Baik, bisa dipahami baik? Insya Allah. Bagaimana dengan orang yang punya tugas seperti itu? Yang pertama tadi harus bisa menjaga, mengatur ucapannya, ya, harus mengatur bahasanya yang dia gunakan yang pas itu apa. Jangan sampai dia menggunakan bahasa apa? Tuduhan, gitu. Berarti dia tidak bisa diadili karena tidak ada tuduhan. Kalau diadili bisa saja, misalkan bagian kepolisian nanti memeriksa orang yang apa namanya, yang dia ini maksudnya siapa? Maksudnya gini, kan Yang dia menuduh atau yang pasangannya? tugas ini, Iya. lihat dulu ya. Mm-mm. Berarti tidak boleh dia mengatakan orang ini sudah berzina. Duh, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Iya. tidak bisa diadili karena diadili itu harus ada tuduhan kan? Iya, yang diadili tidak bisa diadili siapanya? Yang melakukan zina atau yang kepergok ini. yang kepergok ini. Kalau misalkan mau diadili, diperiksa lebih intensif, apakah dia betul-betul melakukan zina, sudah apa belum, diperiksa apanya gitu ya. Insya Allah ini bagian polisi paham lah, sangat paham, biasa memvisum ya. Taib. Iya. Kalau mau lanjut ke tadi tuduhan ya. Nah, karena mungkin keluarganya atau ternyata ini sudah punya pasangannya nggak terima, cemburu, akhirnya diperiksalah itu oleh polisi dan kesehatan. Kalau misalkan dia benar melakukan zina, nggak bisa ngelak lagi, khalas ya. Taib. Adapun yang memergoki ini kan biasanya nggak langsung melakukan. Kalau dia orang faham ya, faham istilah zina itu buat orang yang mana, dia nggak langsung kamu zina gitu ya. Atau cuman bertanya kamu zina ya, ini beda. Kalau pertanyaan seperti itu berarti bertanya ya, pengakuan, minta pengakuan, bukan tuduhan. Karena orang tersebut ada indikator melakukan zina, maka dia tanya kamu zina ya, sudah zina ya gitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Tadi melengkapi, seandainya memang tadi saksi atau penggugat tadi tidak melihat posisi dia benar-benar berzina, artinya berjima gitu ya. Kemudian keluarga atau sebab meminta petugas kepolisian dan dokter untuk mengecek hasil visum. Ternyata terbukti, tapi si pelaku ini bersaksi atas nama Allah, dia tidak melakukan, gitu. Tidak sempat lah ibaratnya walaupun terbukti. Iya. Nah, apakah itu bisa tetap dihukumkan dia dihukum rajam atau hanya cukup Allah nanti yang menjadi Baik. Nah, kalau memang itu ditemukan misalkan ada sperma di dalamnya misalkan, ini nggak bisa dipungkiri lagi ya, nggak bisa dipungkiri. Meskipun dia bohong, tapi buktinya menyatakan seperti itu, bagaimana ya? Apakah dia termasuk orang yang tadi kan kita sebutkan ada dua kan itu, pengakuan sama saksi. Ya, kalau misalkan sudah dibuktikan sampai segitunya, wallahu alam, ini apakah kebohongan dia akan diterima atau tidak ya? Dia tetap nggak ngaku ini, padahal buktinya sudah jelas ini. Ya, wallahu alam bishawab. Apakah dia dihukum cambuk atau rajam gitu ya? Wallahu alam, ini mungkin dikembalikan kepada kebijaksanaan hakim ya, iya, pemerintah. Kalau misalkan seperti itu ditetapkan bisa saja ya, karena ini kemaslahatan umum, butuh keputusan hakim yang berijtihad ya. Karena ini permasalahan baru ya, seperti forensik ya, visum dan lain sebagainya, ini permasalahan yang baru, maka ditemukan hukumnya berdasarkan apa? Qadhi ya, qadha, yaitu kehakiman. Taib, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah Pak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan juga kesolehan kita, menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Ilmu yang kita pelajari ini bisa berguna untuk kita di dunia maupun di akhirat ya, bisa menambah waspada supaya lisan kita ini tidak asal berbicara
dan juga supaya kita berhati-hati di dalam bertindak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.